Halo, perkenalkan nama saya Pamil Bebasanuddin dari kelas TI 3910. NIM-nya 120 11 54 097 dan saya dari kelompok 2. 3. Halo, nama saya Muhammad Stefandri Milandria Syofrinaldi Nur. NIM saya 120 1115 0034 dari TI 3910 kelompok 2. Halo, perkenalkan nama saya Frans Arianto Nasilalahi. NIM saya 120 1154 133. Saya berasal dari kelompok 2, TI 3910. Halo, perkenalkan nama saya Dikirama Sukmananda dari kelas TI 3910, NIM-nya 120 115 4145 dan saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Reddy Masuko Putrandi dari kelas TI 3910, NIM-nya 120 115 4070 dan saya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Fadil Abdi, NIM-nya 12011 54157, kelas TI 3910 kelompok 2. Kelompok 2 akan menjelaskan tentang bab 3 yaitu transformator dan sistem distribusi daya. Nah, untuk outline-nya sendiri terdapat 9, di mana yang pertama mengetahui pengertian transformator, mengetahui manfaat transformator, mengetahui sistem distribusi daya, mengetahui proteksi, terus mengetahui sistem supply daya darurat, mengetahui prinsip transformator, mengetahui hubungan daya dan arus, polaritas transformasi, jenis dan batas transformator. Nah, masuk ke outline yang pertama yaitu pengertian transformator. Nah, transformator atau trafo adalah suatu alat yang berfungsi untuk memindahkan atau mentransferkan energi listrik melalui suatu media yang disebut induksi elektromagnetik. Pada dasarnya, sebuah transformator terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian primer, bagian sekunder, dan bagian inti. Bahas tentang manfaat transformator, di mana yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya bahwa transformator merupakan alat yang berfungsi untuk mengatur tegangan arus listrik dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Manfaat transformator, transformator dibagi menjadi dua jenis, yaitu transformator step up dan transformator step down. Di mana step up itu berfungsi untuk menaikkan tegangan dari tegangan input yang kecil menjadi tegangan output yang besar. Hal itu disebabkan karena trafo step up memiliki lilitan sekunder yang lebih tinggi atau lebih besar ketimbang dengan lilitan trafo yang primernya. Contohnya itu adalah pembangkit tenaga listrik. Sedangkan trafo step down merupakan alat yang berfungsi sebagai penurun tegangan karena ia memiliki jumlah lilitan primernya lebih besar ketimbang dengan lilitan sekundernya. Contohnya itu adalah adaptor. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan denah dari sistem distribusi daya. Seperti yang ada di belakang saya ini. Ini adalah denah aliran arus listrik dari pembangkit listrik ke perumahan-perumahan penduduk. Yang dimana arus-arus tersebut dari pembangkit tenaga listrik akan dipindahkan atau dialirkan ke transmisi. Nah, dari jalur tersebut menggunakan trafo setup. Setelah tersebut transmisi dipindahkan ke konsumen komersial atau industri menggunakan trafo step down yang seperti telah dijelaskan oleh teman saya. Setelah dari konsumen komersial atau industri, arus tersebut kembali dialirkan ke konsumen perumahan dengan menggunakan transformator step down. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proteksi. Nah, di sini ada denah gambarnya. Nah, proteksi itu digunakan untuk melindungi manusia dari kesalahan. Salah satunya adalah di sini tentang grounding. Grounding itu membuat tegangan menjadi nol. Nah, grounding itu berguna untuk menangkal petir. Petir yang datang ke suatu gedung akan disalurkan ke penangkal petir. Nah, penangkal petir itu apa? Penangkal petir itu digunakan untuk menghantarkan listrik petir ke arah tanah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang power supply. Nah, power supply itu digunakan untuk memberikan daya sistem darurat secara otomatis dikala arus supply-nya tidak berjalan secara normal. Salah satu contohnya adalah pembangkit listrik tenaga angin.
pembangkit listrik tenaga angin jika pada saat anginnya tidak kuat, tidak keras, maka power supply daruratnya akan nyala secara otomatis. Saya akan menjelaskan tentang prinsip transformator. Yaitu, apa itu prinsip transformator? Tegangan masukan bolak-balik yang membentangi primer menimbulkan flux magnetik yang idealnya semua bersambung dengan lilitan sekunder. Terus, flux bolak-balik ini menginduksikan gaya gerak listrik atau yang biasa dinamakan adalah GGL dalam lilitan sekunder. Jika efisiensi sempurna, semua daya listrik pada lilitan primer akan dilimpahkan ke lilitan sekunder. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang hubungan antara gaya, tegangan, dan arus. Yaitu, jika transformator menaikkan, menurunkan tegangan, atau menyamakan tegangan antara kumparan primer dan sekunder tanpa rugi daya yang besar. Setelah itu, output daya transformator sama dengan input daya transformator. Ya, rumus perbandingan tegangan transformator sama dengan perbandingan lilitan sebagai berikut. Ini adalah rumusnya, NP per NS sama dengan VP per VS. Apa itu NP? NP adalah jumlah lilitan pada primer, NS adalah jumlah lilitan pada sekunder, VP adalah tegangan primer, dan VS adalah tegangan sekunder. Ya, sekarang kita masuk di bagian polaritas transformasi. Transformator dapat membalik fase tegangan input dengan lilitan kumparan sekunder pada area yang berlawanan dari kumparan primer. Polaritas transformator dapat diperlihatkan dengan cara memberi tanda titik pada terminal primer dan sekunder. Selanjutnya ada jenis dan batas kerja transformator. Transformator suplai daya digunakan untuk merubah tegangan linase jadi tegangan lain yang lebih cocok. Intinya, transformator suplai daya digunakan untuk menyesuaikan. Nah, di sini kita membahas 3 transformator. Yang pertama ada transformator instrumen, yaitu digunakan bersama dengan instrumen pengujian dan pengukuran. Yang kedua ada transformator tegangan, itu digunakan untuk menurunkan tegangan sistem pada tegangan kerja dan dari instrumen. Yang ketiga ada transformator arus, yaitu mensuplai instrumen dengan arus kecil, yaitu sebanding dengan arus utama. Ya, sekian untuk presentasi dari bab transformator dan sistem distribusi daya. Selanjutnya kita membahas bab 4. Oke, sekarang kita akan presentasi tentang bab 4, yaitu adalah alat pengendali industri. Ya, ini adalah outline-nya. Yang pertama adalah mengetahui pengertian alat pengendali industri. Yang kedua adalah mengetahui pentingnya alat pengendali industri. Yang ketiga, mengetahui tujuan, manfaat dari alat pengendali industri. Yang keempat, mengetahui macam-macam alat pengendali industri. Dan yang terakhir, mengetahui pengertian, contoh, dan tata kerja macam-macam alat pengendali industri. Ya, kita masuk ke tujuan, manfaat, dan batasannya. Yang pertama yaitu tujuannya, yaitu untuk mengetahui macam-macam alat pengendali industri dan juga mengetahui fungsi alat pengendali industri. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaatnya yaitu adalah mengetahui macam-macam alat pengendali industri dan juga cara kerjanya. Yang terakhir adalah batasannya. Batasannya adalah pembahasan difokuskan pada alat-alat pengendali industri, yaitu transducer dan juga sensor. Oke, baiklah. Sekarang saya akan menjelaskan definisi alat pengendali industri. Nah, alat pengendali industri itu adalah salah satu poin penting dalam sistem produksi, yang dimana alat pengendali industri tersebut itu berguna untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pekerjanya, sehingga dalam bekerjanya tersebut para pekerja itu terhindar dari segala macam kecelakaan dan memberikan kenyamanan sehingga didapatkan waktu kerja yang lebih efisien. Nah, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, alat pengendali industri itu sangat penting bagi sistem produksi dalam suatu perusahaan, yang dimana alat pengendali industri tersebut memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pekerjanya, sehingga didapatkan waktu pengerjaan proses produk yang dibuat dapat lebih efisien dan efektif. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah macam-macam alat pengendali industri, di mana ada transducer atau bahasa Latin berarti mengubah. Nah, transducer dibagi menjadi 2, yaitu input transducer, yaitu mengubah energi non listrik menjadi listrik, dan output transducer yang mengubah energi listrik menjadi non listrik. Nah, untuk selanjutnya yaitu fungsi dari transducer. Fungsinya itu sendiri yaitu mengubah satu energi ke energi lainnya. Contoh, mengubah energi mekanik panas menjadi energi listrik.
Nah, untuk cara kerja transducer itu sendiri yaitu untuk jenis transducer input, contohnya ada thermistor, yaitu untuk mengubah energi panas menjadi energi listrik, yaitu dengan energi listrik. Maka panas transistor harus dialiri listrik. Ketika hambatan transistor berubah karena pengaruh arus, maka tegangan listrik dari thermistor juga berubah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam transducer. Transducer itu ada transducer pasif dan transducer aktif. Nah, sekarang transducer pasif dulu. Transducer pasif merupakan transducer yang bekerja jika mendapatkan gaya tambahan dari luar. Contohnya adalah thermistor. Cara kerjanya adalah mengubah energi panas menjadi energi listrik yang tegangan listrik, maka thermistor harus dialirkan listrik. Ketika hambatan thermistor berubah karena pengaruh panas, maka tegangan listrik dari thermistor juga berubah. Selanjutnya adalah transducer aktif. Transducer aktif bekerja tanpa tambahan tenaga dari luar. Contohnya adalah termokopel. Cara kerjanya adalah ketika menerima panas, termokopel langsung menghasilkan tegangan listrik tanpa membutuhkan energi dari luar. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas tentang sensor, di mana yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya yang sudah membahas tentang transducer. Sekarang saya membahas tentang sensor. Sensor itu apa? Sensor merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi dan sering berfungsi untuk mengukur magnitudo sesuatu, yang fungsinya sebagai mendeteksi gejala perubahan informasi sinyal dalam sistem kontrol dan berfungsi sebagai umpan balik pada sebuah sistem kendali otomatis. Ya, tadi sudah dijelaskan tentang pengertian tentang sensor. Sekarang kita masuk ke macam-macam sensor. Macam-macam sensor itu terbagi menjadi 8. Yang pertama ada sensor proximity, yang kedua ada sensor magnet, yang ketiga ada sensor sinar, yang keempat sensor ultrasonik, terus yang kelima ada sensor tekanan, yang keenam sensor kecepatan, yang ketujuh sensor penyandi atau encoder, dan yang kedelapan adalah sensor suhu. Nah, di sini kita bisa lihat macam-macam sensor. Yang pertama ada limit switch, lalu ada proximity switch, lalu ada PT 100 sensor. Di sini ada photoelectric sensor, lalu ada thermocouple, sama yang terakhir potentiometer. Nah, sekarang kita masuk ke komponen dalam sensor. Komponen itu terbagi menjadi 3. Yaitu yang pertama adalah sensor cahaya. Prinsip kerja alat ini adalah mengubah energi dari foton menjadi elektron. Lalu yang kedua adalah sensor suara. Sensor suara itu prinsip kerjanya merubah besaran suara menjadi besaran listrik. Lalu ada sensor suhu. Sensor suhu adalah sensor yang cara kerjanya yaitu merubah besaran suhu menjadi besaran listrik. Presentasi dari kami mengenai bab 3 dan 4. Semoga ilmu yang kami berikan berguna untuk kalian semua. Terima kasih.